Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan podcast kembali di acara biasa bincang-bincang. Alhamdulillah saya kedatangan tamu yang istimewa pada malam hari ini di tanggal 4 Februari 2025. Kita kedatangan Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Assalamualaikum Kiai. Ya. Baik, beliau ini termasuk Direktur Aswaja Jawa Timur. Dia juga kebetulan lagi sedang di Jakarta, sedang ada Munas di PBNU, ada membahas tentang beberapa persoalan-persoalan yang kontemporer hari ini. Nah, beliau kesempatan datang ke rumah moderasi dan tidak saya sia-siakan. Langsung kita tanya, beliau bersedia, dan alhamdulillah kita akan bincang-bincang podcast nih Pak Kiai ini. Karena ada beberapa isu krusial terkait akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maaf, saya ingin menanyakan Pak Kiai terkait sebetulnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana Pak Kiai? Baik dalam segi akidah, mazhab fikih maupun dalam tasawufnya terkait adab dan akhlak. Karena akhir-akhir ini kita melihat ada satu kelompok yang mengklaim bahwa mereka ini yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah mereka adalah akidah Ahlussunnah, tapi kenyataannya bukan itu justru akidah khalaf. Ini bagaimana Pak Kiai mendudukan persoalan seperti ini Pak? Monggo. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya lebih senang memanggil Anda dengan Ustaz. Iya. Nah, kitab-kitabnya bukan sekedar pajangan, Iya. tapi memang dipelajari. Ya. Pertama, saya beri gambaran kalau ada satu kampus, ya, satu kampus besar, kemudian di situ telah melahirkan guru besar, melahirkan mahasiswa terbaik. Dia pasti akan meneruskan sistem itu. Oke. Orang-orang yang kemudian tidak baik lalu tidak sama dengan mereka, dia akan menyempal. Dia akan menyempal keluar. Tapi yang kaderisasi kampus, kaderisasi institusi, itu dia akan berjalan dengan maksimal di golongan terbesar. Ya. Nah, di dalam Islam ada begitu. Ada hadis riwayat Al-Baihaqi, yarithu hadzal ilma min kulli khalafin udur. Islam ini diteruskan, diwariskan oleh golongan ulama terbaik dari mereka. Oke. Jadi dari generasi sahabat, generasi tabi'in, dilanjutkan tabi'in. Mereka ini orang-orang terbaik yang terus berjalan. Ibarat tadi kampus atau institusi, dia berjalan terus. Nah, kemudian karena apapun itu pasti ada penyempalan. Yang tidak cocok menyempal, tidak cocok menyempal. Nah, saat itu ya, ini memang tanpa nama ini. Ya. Kelompok mayoritas yang terus berjalan, yang di situ ada sahabat tanpa nama. Justru yang menyempal ini yang membuat nama-nama dulu. Ya. Baru pada akhirnya di masa Imam Abu Hasan al-Asy'ari itulah, setelah itu penamaan ahli sunnah itu kokoh, karena memang yang lain sudah tidak mau dengan nama itu. Mu'tazilah sudah dengan nama Mu'tazilah, kelompok yang lain juga dengan nama Rafidhah, ada Khawarij, ada Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Jadi justru meskipun ini belum punya nama, tapi dia yang mayoritas yang berjalan itulah yang sampai hari ini kemudian tetap ahli sunnah. Dan ini akan terus. Kalau ada orang tiba-tiba setelah 1200 tahun lalu dia tiba-tiba mengaku penerus Nabi, ini penerus dari mana? Dia sudah tersempal, dia sudah keluar dari jalur mainstream, dan itu sudah hanya sekedar pengakuan lip service saja. Pengakuan ahli sunnahnya, buktinya banyak bertentangan. Contoh, mereka ini kan mengaku salafi. Saya pengikut ulama salaf.
tapi dia anti hadis dhaif. Padahal ulama salaf menerima hadis dhaif. Hadis dhaif. Kelompok yang mengaku pengikut ulama salaf tidak mau tawassul. Kalau yang menerima tawassul hadisnya itu ya ulama-ulama salaf. Berarti kan ini sekali lagi tidak berjalan di rel yang kemudian hari ini kita terima. Tidak hanya di Indonesia, mulai dari Maroko sampai Merauke sama seperti kita Islamnya ini. Kemudian mulai dari Madinah, Madiun sampai Madura juga. Ini juga sama dengan kita. Islamnya 4 mazhab, akidahnya Asy'ari Maturidi. Kemudian mereka lebih kepada menghidupkan Ibnu Taimiyah dan syekh-syekh mereka. Setiap mereka mengaku kami pengikut salaf, yang dikutip Syekh bin Baz. Kami pengikut salaf, yang dikutip Syekh Albani. Baru saja beliau meninggal sekitar 25 tahun yang lalu. Iya. Jadi dipertanyakan juga salafnya ini. Jangan kholaf kayak justru lebih kholaf daripada Asy'ari Maturidi ini. Oke. Ada istilah yang pernah dikeluarkan oleh Sufyan bin Uyainah. Dia katakan ada al-haditsu mudilatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Nah, bahwa Syekh Sutardu pernah bilang dalam bukunya Fiqhul Maqasid bahwa biang ekstremisme itu adalah literasi beragama. Saya sempat gak mudah. Ternyata maksudnya literasi beragama itu literal dia dalam memahami teks hadis. Ini bagaimana Kiai? Karena sekarang ini ada anggapan orang, udah kita nggak usah apa-apakan pendapat ulama, pendapat ini, udah kita ambil aja langsung dari Al-Quran dan hadis saja, itu sudah cukup jadi petunjuk kita. Nah, ini ungkapan keren Pak Yai, kembali Quran Sunnah. Tapi justru bisa bahaya Pak Yai. Nah, ini bisa gimana Pak Yai pendudukannya Pak Yai? Jadi betul. Sedikit saya beri gambaran dari dosen hadis namanya Syekh Mustafa Sibai. Beliau ini berjumpa dengan orang literalis itu. Lalu mengutip hadis man istanja falyutir. Ya, barang siapa yang beristinja yang cebok. Ya. Kalau hadisnya kan hendaknya ganjil. Ganjil itu kan ya kalau batu ya 3, 1. Kalau sekarang tisu ya diganjilkan. Nah, karena dia literalis, falyutir itu dia artikan sholat witir. Jadi setelah istinja dia sholat witir. Katanya dia mengikut sunnah. Hadisnya itu. Tapi dia salah dalam memahami. Jadi sekarang ini kita menjumpai fenomena menggunakan dalil yang sahih, tapi hasil rumusannya tidak sahih. Nah, ini contohnya. Tapi tidak ada ceritanya setelah istinja kemudian sholat witirnya malam hari. Jadi ini salah satu contoh. Kemudian kalau masalah witir tidak seberapa. Kalau kemudian kesalahannya itu soal nyawa, malam ya, bagaimana itu? Malam yahkum bima anzalallah fa kafirun wa humul zalimun wa ulaika humul fasiqun. Ya. Itu bisa dibunuh karena salah memahami. Kemudian ada lagi yang saya dulu menyaksikan sendiri yang agak pakai dalil agama, teroris bomber Bali itu. Salah satu imam tapi bukan imam 4 mazhab itu. Iya, salah Imam Samudra. Iya, Samudra. Kalau imam mazhab kan Imam Syafi'i lagi. Iya, ini Imam Samudra. Jadi Imam Samudra ini ditanya sama wartawan. Iya. Kenapa Anda melakukan pengeboman? Imam Samudra tanya balik ke wartawan. Yang wartawan mungkin tidak mondok. Dibilangnya begini. Nabi itu hajinya sekali. Iya. 4 kali. Jihadnya, perangnya itu 72 kali. Betul. Yang beliau sendiri berangkat ada 23 atau 24. Lebih wajib mana? Wartawan menjawab, ya lebih wajib perang. Nah ini kan literalis. Ya. Ini yang kemudian menyebabkan ribuan orang meninggal, ribuan orang mati
mati sia-sia. Padahal perangnya Nabi itu kan sudah jelas di dalam Al-Quran itu, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Perangnya Nabi itu dalam rangka membela diri. Iya. Karena Nabi diserang berkali-kali, perjanjiannya dirusak. Rusak. Ceritanya Nabi nyerang duluan tidak ada. Nggak ada. Nah ini teman-teman kita ini yang literalis ini, kita menghadapi dua. Ya. Literalis secara fikih, amaliyah, literalis kebangsaan. Nah, sementara kelompok Salafi jihadi dua-duanya itu. Jadi Iya. kita ini tidak hanya dikafirkan soal tabarruk ke makam ulama, kita ini tidak hanya dikafirkan soal tawassul, tetapi karena menerima Pancasila, jadi sudah full ini, Iya. full version kafirnya ini, jadi dari segi akidah dan juga dari segi kebangsaan. Kiai Idrus Romli pernah ditanya, "Ustadz, bagaimana menyekolahkan anak-anak kita di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah?" Maksudnya kepada kubu-kubu sana, Pak Yai, Salafi Wahabi lah. Dikatakan haram. Ini pernyataan ini oleh sebagian orang sulit diterima, Pak Yai, karena yang diajarkan tuh Al-Quran gitu, Al-Quran terus gitu, terus dipahami gitu. Nah ini jadi pertanyaan Pak Yai, menurut Pak Yai gimana Pak Yai? Beliau, Kiai Idrus guru saya, Iya. guru saya, beliau terkait dengan aliran-aliran menyimpang di luar ahli sunnah memang Keras. sangat kuat. Bahasa Anda keras, Iya. bahasa saya Kuat ya. kuat sangat. Nah, jadi saya belum menjelaskan ini dulu. Saya yang melihat realitas Iya. di kampung di Surabaya. Saya bertemu dengan pegawai rumah sakit Islam Surabaya yang kebetulan NU. Iya. Rumah sakit NU di Surabaya. Dia NU. Menantunya itu Salafi. Oke. Menantunya Salafi. Apa yang terjadi? Tidak tenang rumah tangganya. Hampir tiap hari orang tuanya itu didakwai terus. Iya. Sampai tiba-tiba marah orang tua ini. Apa selesai di situ? Tidak. Di ruang meja mertuanya itu dikasih buletin. Artinya mafsadahnya itu memang terasa betul. Terasa betul. Terasa betul. Kemudian rumah tangga itu kan inginnya kan tentram, aman, damai. Dengan berantakan, ya, berantakan selalu apa namanya, terjadi pertengkaran, ketidaktentraman. Iya. Jadi kalau kemudian Kiai Idrus langsung menyampaikan kata-kata haram, ya perlu dijelaskan dari sisi mana. Iya. Jadi ternyata bagi kita ke depan melihat sisi negatif itu kan juga tidak boleh. Iya. Misalnya ya, ada orang sudah tahu kalau dia dengan buah tertentu akan menyebabkan kolesterol, dengan minuman tertentu akan menyebabkan bahaya dalam tubuh. Iya. Bagi dia tidak boleh, karena lama-kelamaan dia menjerumuskan dirinya. Betul. Kalau saya menganggap Kiai Idrus itu, karena nanti ketika mendapati anak yang kemudian lulusan dari pesantrennya, lalu orang tuanya disalah-salahkan, dikafir-kafirkan, bertengkar, dan ini kejadian betul realitas di masyarakat. Betul. Nah, jadi andaikan Kiai Idrus menarasikan dulu, baru disimpulkan di orang-orang lebih menerima. Iya. Tetapi memang Kayak beliau. kalau tidak langsung tutup poin bukan Kiai Idrus, nah, karena saya lama berkumpul Iya. dengan beliau. Saya sebetulnya bisa memahami itu Kiai, karena ini pengalaman anak saya sendiri. Saya jujur Pak Yai, anak saya yang pertama yang sekarang, jangan-jangan saya salah mulukin anak. Ternyata betul Pak Yai. Saya coba sholat isya waktu itu jam 9 malam, ada dia di samping saya, dia lagi liburan. Saya talafut biniat Pak Yai, usolli fardhu isya'i. Saya ngajak keras aja, mau apa si tanggapan dia gitu.
Langsung dia nyeletuk, bid'ah tuh bi. Allah ngeri. Bid'ah tuh bi. Saya bilang, saya ngaji sholat Pak Yai. Saya ketawa kan. Kamu hati-hati mengucapkan bid'ah itu. Karena ketika orang memvonis tadi, bid'ah tadi, itu konsekuensinya adalah sama juga menerakakan. Karena wasarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sampai juga kamu mengesankan abimu nih, bapakmu nih masuk neraka nanti gitu. Kamu jangan banyak jangan pernah bicara masalah ini di masjid nanti. Karena nanti jadi masalah lagi, saya bilang itu. Karena masyarakat kita nih masjid ini masjid aswaja. Kalau kamu bilang ini bid'ah itu bid'ah nggak boleh. Nanti kerukunan beragama kita ini terganggu, saya bilang itu. Dan saya masih ingat Pak Yai, kenapa dari konteks kisah saya tadi di pengalaman pribadi, kenapa para ulama ini sebenarnya kisahnya Ibnu Taimiyah Pak Yai. Ada orang tolabul ilmi belajar mungkin belajar dengan Ibnu Taimiyah, tapi Indonesia justru mengajarkan gini, kamu dari mana? Dari sana. Mazhabnya mazhab apa? Mazhabnya mazhab Syafi'i gitu. Saya mazhab Hambali. Kalau kamu belajar sama saya, nanti kamu nggak ada teman diskusi gitu. Yang kedua, kamu akan membawa fitnah gitu. Akhirnya gimana nih korelasinya Pak Yai? Kan ini banyak nih jadi tren, lulusan Madinah, lulusan Mekah, tapi pulang justru membuat gaduh nih Pak Yai di kehidupan beragama yang sebetulnya Indonesia ini sudah beratus-ratus tahun mengakar mazhab Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ariyah. Melihat fenomena seperti ini gimana nih Pak Yai? Jadi betul tadi, padahal di Quran itu sudah jelas, wa qul lahuma qawlan karima. Adab anak kepada orang tua itu dengan kata-kata yang mulia. Kata orang Jawa itu kromo inggil. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Tadi sudah. Ya, intinya ke sana. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kiai Idrus. Nah, kemudian betul ada yang kemudian hari ini ya, fenomena masyarakat kita yang sebenarnya sudah tatanan bagus. Ada tatanan bagus. Lalu kelompok mereka ini kan menawarkan konsep baru. Kalau kita ini kan bermadhab sudah sekian ribu tahun. Mereka ini kan menawarkan tajdid, pembaharuan. Dianggap sudah sudah sekian banyak kemunduran macam-macam. Cuma sayangnya gagasan dan tawaran baru mereka tidak sebagus sistem madhab, tidak sebagus sejak ulama dulu ribuan tahun dan miliaran umat Islam merumuskan. Cara mereka belum sebagus itu. Belum mapan Pak ya? Belum mapan. Dan saya rasa ini fenomena di semua agama. Kita pernah berdiskusi dengan teman-teman yang ada di FKUB, karena saya dulu pernah ditunjuk di forum kerukunan umat beragama. Ya ternyata mereka antara Katolik dengan Protestan ibaratnya tidak jauh dari kita. Eker-ekeran juga. Bahkan kalau mereka sudah tingkat agama sendiri sudah. Nah, jadi ini memang sudah fenomena semacam itu. Dan tapi beruntungnya di Indonesia ini sudah terlalu kuat mengakar sistem madhab itu. Coba bayangkan di Indonesia ini ada 30.000 pondok pesantren. 30.000. Mereka yang muncul dengan cara semacam itu belum bisa, apalagi dengan cara resisten yang gampang ditolak sama orang gitu. Jadi terlalu kuat. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Arab Saudi juga begitu. Tapi karena melalui satu sistem politik dirombak, boleh jadi. Tetapi selama di lingkungan kita pemimpinnya yang cenderung nasionalis itu dekat dengan kita, ini masih aman. Masih aman. Meskipun kita jumpai di beberapa daerah itu
ada bupati misalnya yang kecenderungannya dekat dengan mereka, sudah tidak ada lagi maulid di kota-kota besar. Iya. Tetapi ini hanya satu dua kejadian, tetapi yang terpenting kan yang mayoritas. Atau bahkan yang non muslim, kalau pemimpinnya non muslim tetap merapatnya ke kalangan kita, memberi ruang untuk, karena dari dulu yang toleran kepada mereka yang muslim yang kita ini ya mazhab Syafi'i ini. Sehingga ketika mereka terpilih, mereka tetap menganggap kita pengayomnya, sehingga kemudian lebih terasa manfaatnya di masa sekarang. Saya melihat, karena saya pernah berada di kelompok-kelompok ekstrim Pak Yai, ya sedikit khawarij juga gitu Pak Yai. Karena kalau kita pikir kita ini khawarij karena begitu mudah menumpahkan darah, mudah memberikan vonis dari yang tabdi sampai kepada tafsik sampai kepada takfir itu Pak Yai. Dan kebanyakan ini justru mereka yang memang nggak punya latar belakang ilmu agama Pak Yai. Mereka kebanyakan kita nih ya hijrah dan sebagainya gitu. Nah ini kan fenomena di masalah perkotaan urban Pak Yai. Menurut Pak Yai ini apa Pak Yai fenomenanya, salah cari guru atau memang hijrah yang salah cari guru, atau bagaimana Pak Yai fenomena di masyarakat kita? Mungkin Pak Yai yang terakhir ini bisa memberikan tips ya buat para orang tua kita, para orang tua di luar sana, bagaimana cerdas di dalam menyekolahkan anak-anak kita, termasuk memilih majelis taklim yang baik, karena mereka ini berangkat dari kayak seperti ini Pak Yai. Yes, betul. Saya beri gambaran, ada satu kampus, kampus negeri, tempatnya orang-orang eksakta tadi. Iya. Ini akhirnya ada beasiswa dari Kemenang. Oke. Sehingga yang masuk orang-orang pesantren. Setidaknya aliyah. Ya. Dulu di kampus ini itu ada mentoring. Mentoring itu kakak kelasnya mendoktrin adik kelasnya ya. Dan ini lama pendoktrinan ini dari kelompok sebelah. Iya, oke. Begitu ada beasiswa Kemenang, pesantren masuk, ya, kakak kelasnya ini mendoktrin. Diprotes sama adiknya, karena lebih pintar adiknya ilmu agama. Oh iya, oke. Dalam kurun waktu 6-7 tahun putus gitu. Terus karena yang kemudian naik menjadi mentor itu yang tadi lulusan pesantren. Padahal ini sudah sistem puluhan tahun. Artinya apa? Artinya selama anak-anak kita itu masih mempelajari ilmu pesantren, ilmu madrasah yang dibawa Kemenang, ini menjadi filter, menjadi keislaman yang moderat, yang kemudian tidak gampang tadi menyalahkan, mengkafirkan. Karena memang beragama ini bukan untuk mengoreksi orang lain. Beragama itu kan untuk menjadikan diri kita terus lebih baik dan mengajak orang lain untuk menjadi baik. Nah, sekarang mereka ini kan belajar Islam, ya. Dia hijrah dari perbuatan dahulunya, tapi hijrahnya menjadi hijrah yang lebih sombong. Iya. Loh, padahal sombong nggak boleh. Nggak boleh. Mencaci maki Muslim nggak boleh. Kemudian merasa lebih baik dari orang lain juga nggak boleh. Makanya ada satu candaan ya, lelucon itu. Jadi ketika Deddy Corbuzier masuk Islam, teman-temannya yang Kristen itu membiarkan. Karena Deddy Corbuzier masuk Islam melalui bimbingan NU pesantren, kami ikhlaskan. Karena dia akan menjadi baik. Tapi kalau dia masuk Islam di luar NU, kami tarik kembali itu Deddy Corbuzier. Karena akan menjelekkan agamanya, karena akan mencaci maki agama sebelumnya. Ya karena memang sekali lagi berislam itu ada caranya, ada ilmunya, tidak bisa sembarangan. Tapi perlu kemudian ya tadi istilahnya sanad, ada sanad yang terus berkelanjutan dan bersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Oke, terima kasih para pemirsa. Sebetulnya masih banyak yang mau saya tanyakan, keterbatasan waktu. Kita stopkan dulu.
Insya Allah kapan-kapan Pak Kiai ada waktu kita coba. Boleh. Karena memang saya juga nggak ada persiapan nih, kayak saya ragu dengan Pak Kiai sibuk dan sebagainya. Mau saya langsung dodong podcast ini kita tanpa rencana Pak Kiai. Saya juga nggak ada konsep apa Pak Kiai. Tapi ya sudah, mudah-mudahan ini bisa berjalan baik Pak Kiai dan banyak manfaatnya. Nah, demikian para pemirsa, para muhibin, para pemirsa Sofyan Sorry Channel. Moga-moga dialog kita bisa menjadi lebih baik dan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah umat yang mayoritas dan bisa kita pegang teguh manhaj ini, dan mudah-mudahan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian dari saya, wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.